Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan pada rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan transportasi Banjarmasin terbahas terkait dengan angkutan sungai yang sudah menjadi salah satu budaya di kota Seribu Sungai ini. Pengembangan layanan transportasinya nantinya dibuat terintegrasi antara darat dan sungai. Pada rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan transportasi Banjarmasin terbahas terkait dengan angkutan sungai yang sudah menjadi salah satu budaya di kota Seribu Sungai ini. Anggota Pansus Raperda Penyelenggaraan Transportasi Banjarmasin Hendra Wetokuni Primatipi jelang tengah hari Rabu 8 Mei 2024 memandahkan angkutan sungai atau transportasi sungai merupakan yang terpenting bagi kota Seribu Sungai. Pengembangan layanan transportasinya pun nantinya dibuat terintegrasi antara darat dan sungai. Bahkan untuk kemajuan pengembangan kedua jalur transportasi tersebut agar saling berintegrasi, ujar Hendra, sudah dibangun beberapa shelter-shelter yang menjadi tempat tunggu serta turun naiknya penumpang baik angkutan darat maupun sungai. Politisi PKS ini pun menyatakan, karena transportasi sungai sudah sangat eksis di Banjarmasin, maka aturan transportasi pun dibuat dan harus diperhatikan bagi penggunanya. Karena dibuatnya aturan ini tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan ketertiban arus lalu lintas baik di darat maupun di sungai. Moda transportasi darat. Harapan kita kan seperti itu. Jadi sebenarnya dermaga kita yang ada shelter air, shelter darat itu harus terkoneksi. Jadi lama sebenarnya harapan kita di Banjarmasin ini sungai ini menjadi alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan begitu. Kalau dulu kan kita masih ada gitu, kalau dari perusahaan A, perusahaan B, angkutannya ini naik kelotok aja gitu, selesai di situ. Nah, ini harapannya ada transportasi tersambung. Misalkan dia berangkat dari titik A pakai sepeda motor, misalkan harus ada titik di sini sepeda motor menjemputnya di mana, kemudian juga ada feeder-feedernya begitu. Bahkan kami mengharapkan ini nanti kerjasama juga dengan pihak ketiga gitu, misalkan dengan pihak kayak Gojek gitu, Grab dan lain-lain, sehingga ketika transportasi umum ini dilaksanakan trayeknya, maka ini akan mengurangi kemacetan, memudahkan masyarakat gitu, tidak bingung lagi. Nah, sementara kan kita masih bingung ketika turun ke sini lagi, kita mau naik apa lagi, Pak. Gitu. Hendra berharap Raperda Penyelenggaraan Transportasi Banjarmasin akan bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan gasan pengguna transportasi darat maupun sungai.